Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tania Krasman dengan NIM akhir 82. Di sini saya akan menjelaskan pekreditan pada TM ketiga karena itu sebagai tugas pengganti di mata kuliah Lembaga Pembiayaan Usaha Agribisnis. Itu pertama sendiri itu juga untuk pekreditan sendiri itu dia penyediaan uang atau pembelian yang dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan dalam untuk pinjam meminjam. Selain itu juga untuk pekreditan sendiri itu dia ada 4 unsur. Yang pertama penyediaan uang atau tagihannya yang dapat dipersamakan. Yang kedua itu persetujuan atau kesepakatan. Ketiga jangka waktunya, dan yang terakhir itu bunganya. Lalu untuk yang pertama itu ada unsur pertama itu untuk yang pertama itu untuk penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan sejumlah dana tunai atau saldo baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang kedua itu perlunya penyediaan tagihan yang dipersamakan seperti overdraft, yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar luas pada akhir hari, dan factoring dan juga pembelian. Di sini juga ada unsur keduanya, persetujuan kesepakatan antara bank dan debitur. Ketiganya itu adanya kewajiban dalam mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang awal dari kesepakatan sebelumnya. Terus yang keempat itu adanya pengenaan bunga terhadap kredit yang dipinjam. Yang pertama itu tujuan kreditnya pertama jadi aset bank yang bisa dibilang cukup dominan dan sebagai sumber utama pendapatan. Yang kedua itu adapun sebagai instrumen bank dalam persaingan. Ketiga itu adapun mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir instrumen memelihara likuiditas, rentabilitas dan juga solvabilitas bank. Lalu adapun bagi pengusaha yang pertama itu sebagai kegiatan usaha berjalan lancar atau performance bertambah baik karena ada pekreditan. Yang kedua itu ada meningkatkan volume usaha dan juga meningkatkan motivasi untuk berusaha karena ada kredit yang bisa dibantu untuk sebagai modal. Yang ketiga bagi masyarakat atau pemerintah, yang pertama itu instrumen untuk kebijakan ekonomi dan moneter. Jadi sangat berpengaruh juga kalau kredit itu sebagai di bidang ekonomi dan juga moneter. Yang kedua itu dia meningkatkan daya guna uang serta dia meningkatkan kegiatan produksi, perdagangan, dan distribusi dan konsumsi secara nasional. Yang terakhir itu dia membantu efisiensi penggunaan sumber daya alam. Habis itu dibagi lagi berdasarkan jangka waktu atau maturity. Yang pertama itu ke kredit jangka pendek, yang kedua menengah, yang ketiga itu panjang. Yang pertama itu pengembalian jangka pendek itu kurang lebih dari 1 tahun. Yang kedua itu jangka menengah itu 1-3 tahun, dan juga yang ketiga jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Selain itu untuk kredit juga ada bagian berdasarkan penggunanya. Yang pertama itu kredit modal kerja, biasanya itu di bidang kredit komersil, industri, kontraktor, atau misalnya kredit perdagangan seperti ekspor impor. Lalu untuk kedua itu ada kredit konsumsi, yang dimana biasanya dibutuhkan untuk membeli barang-barang tersier seperti rumah atau cicilan rumah, kendaraan dan sebagainya. Yang ketiga itu untuk kredit investasi. Biasanya kalau misalnya suatu perusahaan yang bisa bilang cukup besar atau misalnya multiple usaha gitu, mereka biasanya menjadikan kredit itu sebagai opsi juga. Yang selanjutnya berdasarkan sektor ekonomi. Jadi untuk kredit sendiri itu ada berbagai macam jenis kredit di bidang sektor ekonomi. Yang pertama kredit pertanian, pertambangan, perdagangan, sumber tenaga, konstruksi dan juga perumahan. Selanjutnya itu pengembangan kredit berdasarkan asal dana. Yang pertama itu dalam negeri, yang kedua itu luar negeri. Lanjut untuk pengembangan kredit itu berdasarkan kebijakan fasilitas kredit. Yang pertama itu ada secara umum yang dikeluarkan pada semua bank. Kalau yang kedua itu prioritas, jadi prioritas itu cuma untuk KUK, PIR, dan KUR. Selanjutnya itu pengelolaan kredit berdasarkan sifat kreditnya. Yang pertama kredit berulang atau revolving, itu kredit yang diperpanjang waktunya.
Jadi itu bagi kesepakatan juga kalau misalnya kreditnya itu bisa diperpanjang apa tidak. Kedua itu ada kredit flow plan, kredit yang pelunasannya sesuai dengan angsurannya yang telah disepakati. Jadi untuk pelunasannya sendiri itu bisa disepakati bersama mau dilunasan itu dengan waktunya kapan gitu. Untuk ketiga itu terakhir kredit transaksional atau imalik. Untuk kreditnya itu sesuai dengan kebutuhan si pembiayaannya. Lalu untuk perhitungannya bunga dan angsuran kredit, yang pertama itu perhitungan bunga dari pinjaman rekening koran atau PRK, yang dimana tuh dapat dilakukan berkali-kali dan sewaktu-waktu setelah jumlahnya itu tidak dibatasi sepanjang asal tidak melampaui si limit si kredit tersebut. Untuk contohnya tuh seperti KMK atau kredit modal kerja dan juga kredit usaha menengah. Untuk rumusnya sendiri itu I sama dengan CR kali I kali N dibagi 365 itu per tahun. Jadi caranya sendiri itu sebuah kredit, I kecil itu sebuah bunga per tahunnya dan N itu jumlah harinya untuk mengetahui si bunganya ini. Adapun juga pinjaman dengan angsuran, di mana tuh yang pengembalian dilakukan secara diangsur. Perhitungan bunga pinjaman itu bisa dilakukan dengan pertama anuitas, kedua flat, dan juga ketiga itu secara efektif. Untuk anuitas sendiri itu rumusnya itu pertama itu 1 plus I tutup kurung N itu jangka waktu per buka kurung 1 plus I tutup kurung N dikurang 1 dikali CR dikali I dibagi 12. Kalau untuk flat sendiri itu bedanya di CR di bagian rumus awalnya. Jadi pertama itu dia CR dibagi 12 kali N ditambah CR plus CR kali I dibagi 12. Kalau untuk rumus efektifnya sendiri itu dia 1 ditambah I ditambah I dibagi 12 tutup kurung N dikurang 12. Terus dibagi sama seperti yang atas, cuman dikurangi 1. Lalu dikali dengan CR kali I bagi 12. Selain itu ada pun juga bagian pembiayaan. Nah, pembiayaan itu dia penyediaan dana atau tagihannya dipersamakan dengan berupa transaksi bagi hasil. Nah, untuk si pembayaran syariah ini dapat berbentuk prinsip bai, jual beli, ijarah wa iktina, beli sewa, dan syikrah atau bagi hasil. Prinsip bai itu ada bai murabaha, gimana tuh harga jualnya tuh terdiri dari harga pokok ditambah dengan keuntungannya. Kalau bai aslam itu dengan cara pesanan terhadap suatu jenis barang tertentu antara pihak penjual dengan pembeli dengan pembayaran di muka sebesar harga pokoknya ditambah nilai keuntungan yang disepakati dari awal. Habis itu ada bai istinah, yang itu dimana secara prinsip jual beli secara pesanan dengan waktu penyerahan barang di kemudian hari, sementara pembayaran dapat dilakukan melalui angsuran. Untuk kedua itu ada pun juga prinsip ijarah wa iktinah, perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang dengan imbalan uang sewa. Dan baik itu juga ada pun juga persetujuannya antara kedua pihak. Selain itu ada juga prinsip syikrah. Prinsip syikrah itu ada 2, musyarakah dan juga mudaharabah. Untuk mudaharabah sendiri itu dia kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Terus untuk mudaharabah sendiri itu dia dibagi 2, ada investasi tidak terikat dan juga terikat. Mungkin itu aja penjelasan dari saya mengenai pengkreditan di mata kuliah Lembaga Pembiayaan Usaha Bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.